Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Hikam Ibni Atha'illah As-Sakandari, hikmah nomor 132. Bismillahirrahmanirrahim. Anta utawi sira, kamu, ila khilmihi, maring aris sifat arise Allah. Aris khilmun itu kalau manusia ada lapang hati. Al-khilmu zainul ilmi. Ilmu itu indah, tapi ilmu bisa tidak indah apabila tidak punya sifat khilmun, yaitu berlapang hati. Seorang alim lapang hati. Nah, kalau khalimnya Allah, hilmunya Allah adalah ta'khirul uqubah, Allah menangguhkan siksanya. Diberikan waktu untuk bertobat. Diberikan waktu untuk memperbaiki diri. Itu namanya hilmunya Allah. Kita butuh pada sifat hilminya Allah. Idza ata'ta nalikane taat sapa sira, taat ing Allah, meskipun kita dalam keadaan taat, keadaan baik. Justru itu lebih membutuhkan sifat khilmunya Allah. Iku akhwaju, lebih membutuhkan. Idza ata'ta nalikane taat sapa sira hu ing Allah, ketika kamu taat kepada Allah, akhwaju iku luweh membutuhkan mingka daripada sira ila khilmihi, maring sifat khilmunya Allah, yaitu lapangnya ampunan Allah. Idza asaita nalikane maksiat sapa sira, maksiat sapa sira, idza ila khilmihi, maring sifat khilmunya Allah, idza asaita nalikane maksiat sapa sira hu ing Allah, hu ing Allah. Nah, dalam kaitan ini ada satu hadis yang dinukil oleh Asy-Syaikh Profesor Dr. Yusri Rusdi dalam kitabnya Irsyadul Bariyah, Syarah Hikamnya, di halaman 33, yaitu Rasulullah mengomentari mengenai sahabat yang ikut berkontribusi perjuangan perang sabilillah, perang suci, yakni perang Badar. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Meskipun mereka ini orang baik, orang taat, orang dengan karamah tingkat tinggi, ilmu tingkat tinggi, ibadah tingkat tinggi, jihad tingkat tinggi, keikhlasan tingkat tinggi. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, Allah berfirman untuk para pejuang-pejuang perang Badar, i'malu ma syi'tum, lakukan apa yang kamu inginkan. Yakni sahabat perang Badar ini aman dari maksiat,
lakukan apa yang kamu inginkan berarti bukan berarti permisif, yaitu ibahiyah, seperti godaan setan, faqad abahtu laka al-muharramat, maka aku bolehkan untukmu hal-hal yang haram. Bukan itu. Itu jebakan, ranjau setan. Tapi sahabat perang Badar ini aman. Orang yang mahfud, dijaga dari kemaksiatan-kemaksiatan. Dia tidak selevel Nabi. Tapi Allah mengatakan faqad ghafartu lakum, maka sungguh aku mengampuni pada kalian. Berarti butuh maghfirah Allah ketika mereka menjadi orang yang tingkat tinggi dalam kesalehan. Luar biasa kutipan hadis Profesor Dr. Yusri Rusdi di dalam kitab Nawadilul Usul fi ma'rifati ahbari Rasul sallallahu alaihi wasallam karya Hakim At-Tirmidzi, Al-Hakim At-Tirmidzi. Di hadis nomor 1325. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan Allah seorang yang akan dicabut nyawanya oleh malakul maut, Kemudian faja'ahu birruhu biwalidaih, ditolong oleh birrul walidain kepada ibu dan ayahnya. Maka tidak jadi dicabut nyawanya oleh malakul maut. Faruddahu anhu, maka birrul walidain bisa menangguhkan, menolak malakul maut dari orang itu, yakni dengan izin Allah tidak jadi dicabut nyawanya. Nah, di sini di dalam kitab Nawadilul Usul, Al-Hakim At-Tirmidzi memberikan komentar dengan ayat ushkurli wali walidaik, syukurlah kepada aku dan kepada dua orang tuamu. Nah, ini ada kata syukurlah kepada aku dan kepada orang tuamu, kedua orang tuamu. Nah, karena ushkurli wali walidaik, kemudian ada ayat la in syakartum la azidanakum, jika kalian bersyukur sungguh aku tambahkan, termasuk tambahkan umur. Jadi birrul walidain itu ushkurli wali walidaik, akan ditambahkan perpanjangan umur, la in syakartum la azidannakum, aku tambahkan umur kalian. Ini luar biasa. Dua ayat ini dikutip oleh Hakim At-Tirmidzi. Yang satu adalah surat Luqman ayat 14 dan surat Ibrahim ayat 7. Kemudian yang kedua, wa ra'aitu rajulan min ummati qad busita alaihi adabul qabri. Rasulullah diperlihatkan, aku melihat seorang laki-laki dari umatku dilapangkan atasnya siksa kubur. Faja'ahu wudu'uhu fastanqadahu min dalik. Didatanglah wudunya menyelamatkan dia dari siksa kubur. Ini namanya adalah butuh sifat hilminya Allah ketika maksiat, karena punya catatan dosa. Tadi kan ada idza ata'tahu dan ada idza asaitahu. Yang saya paparkan ini adalah orang-orang berdosa itu sangat butuh sifat lapang ampunan Allah. Ini saya kutip dulu hadisnya, kemudian saya komentari. Ketika baik juga butuh. Kalau tadi sahabat Badar adalah contoh orang-orang baik butuh ampunan Allah. Kalau hadis yang kedua ini, orang-orang yang punya catatan buruk
butuh sifat khilmunya Allah. Yang kedua adalah tertolong oleh wudunya. Faja'ahu wudu'uhu fastanqadahu min dalik. Maka wudunya menyelamatkan dia dari siksa kubur. Dua. Ya. Kemudian wa ra'aitu rajulan min ummati ikhtawashadhu asyayatin, dan aku melihat seorang laki-laki dari umatku dikepung oleh setan, dikepung oleh banyak setan. Faja'ahu zikrullah fakhallasahu min bainihim, fakhallasahu min bainihim, maka datanglah kepada dia dikirnya dia kepada Allah, maka dikirnya dia melepaskan dia, mengeluarkan dia, membebaskan dia dari kerumunan syaitan, dari di tengah-tengah antara dikerumuni syaitan, para syaitan. Ini berarti ketiga ya, diselamatkan oleh dzikir. Kemudian yang keempat, wa ra'aitu rajulan min ummati qad ikhtawashadhu malaikatul azab, dan aku melihat laki-laki dari umatku dikepung oleh malaikat azab. Faja'adhu salathu fastanqazadhu min bainihim, fastanqazadhu min bainihim, datanglah salatnya menyelamatkan dia dari tangan-tangan min aidihim, tangan-tangan malaikat azab. Kemudian Rasulullah melihat lagi laki-laki yang kehausan, haus, setiap masuk di telaga Kausar ditolak. Untungnya faja'ahu siyamhu fasaqahu wa arwah, maka datanglah ibadah puasanya, maka ibadah puasanya menolong dia bisa minum dan menyegarkan dia. Kemudian lagi, nanti dihitung sendiri ya karena panjang nih. Ada umatnya Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah melihat laki-laki itu dan sedang ada para nabi duduk membuat lingkaran-lingkaran. Setiap orang itu datang ditolak. Kullama dana li halqatin turida. Setiap dia mendekat lingkaran yang di situ ada para nabi, turida, dia diusir. Faja'ahu ikhtisaluhu bidal janabah. Faja'ahu ikhtisaluhu bidal janabah. Maka untunglah dia tertolong oleh mandi janabatnya. Datang mandi janabatnya, menyelamatkan dia, tidak diusir, malah akhirnya duduk di sebelah Nabi Muhammad SAW. Ini berarti catatan orang buruk tertolong oleh sifat khilmunya Allah. Kemudian ada laki-laki, Rasulullah diperlihatkan seorang laki-laki, dari depannya gelap, belakang gelap, kanannya gelap, kirinya gelap, atasnya gelap, bawahnya gelap. Dia bingung dalam kegelapan. Faja'adhu hajjatuhu wa umratuhu, maka datang kepadanya ibadah haji dan umrahnya, menyelamatkan dia dari kegelapan dan membawa dia masuk dalam cahaya. Tertolong oleh haji dan umrah. Kemudian Rasulullah diperlihatkan lagi seorang laki-laki dari umatnya menyapa orang-orang beriman, yukallibul mu'minin fala yukallimunahu, maka orang-orang yang disapa tidak ada yang menjawab, tidak mau diajak bicara sama orang itu. Untung orang ini tertolong oleh silaturahimnya. Faja'adhu silaturahim, maka datang kepada orang itu amal silaturahminya. Maka silaturahmi ini yang menolong, membela orang ini, membawa informasi kepada
orang-orang beriman bahwa orang ini pernah silaturahim, maka ajaklah orang ini bicara. Maka akhirnya orang ini disapa, tidak bicara sama orang-orang beriman yang lain. Kemudian ada lagi Rasulullah SAW diperlihatkan laki-laki yang menjaga dirinya, berusaha menyelamatkan diri dari kobaran api dan percikan-percikan api. Dia berusaha menangkis api dengan tangannya, biyadihi an wajih, dari wajahnya. Tapi alhamdulillah, faja'adhu sadaqatuhu, datanglah kepadanya, maka datanglah kepadanya ibadah sedekah. Fasarat sitran ala wajih, maka sedekahnya menjadi tabir, menjadi sekat untuk melindungi wajahnya. Wadillan ala rasi, menjadi payung teduh di atas kepalanya, tertolong oleh sedekah. Kemudian Rasulullah juga diperlihatkan seorang laki-laki yang dibawa oleh polisi-polisi eksekutor neraka, polisi-polisi penjaga neraka. Tapi orang ini tertolong oleh aktifnya Hizbah Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Tertolong oleh Amar Ma'ruf, seorang kiai dia, seorang ustadz dia yang aktif dalam perintah baik, mencegah dari kemungkaran. Pidato di mana-mana isinya fokus pada Amar Ma'ruf Nahi Munkar, tidak menyakiti orang, tapi berilmu, fokus Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Akhirnya orang ini dibawa oleh Amar Ma'ruf Nahi Munkar, wa adkhalahu, dimasukkan ma'a malaikati rahmah. Amar Ma'ruf Nahi Munkar memasukkan orang ini bersama malaikat rahmah. Wa adkhalahu ma'a malaikati rahmah. Kemudian Rasulullah juga diperlihatkan seorang laki-laki dari umatnya yang berlutut atas kedua lututnya, antara dia dengan Allah tertutup oleh tabir. Untung orang ini tertolong oleh akhlaknya yang baik. Faja'ahu husnul khuluqihi, maka datanglah kepadanya kebaikan akhlaknya, maka mengantarkan dia masuk bisa sowan kepada Allah. Fa'adkhalahu 'ala Allah. Kemudian Rasulullah SAW diperlihatkan lagi seorang laki-laki dari umatnya yang bobot amalnya itu ringan, artinya amalnya baik sangat sedikit. Qad khaffa mizanu, timbangan amalnya itu terlalu ringan, tidak berbobot, saking sedikitnya amal baiknya. Tapi untungnya dia sabar menghadapi anak musibah-musibah, kematian anak-anaknya ketika masih belum balik. Faja'adhu afratuhu, maka datanglah dia. Afrat jamak dari kata farad, yaitu anak-anak belum balik yang mendahului kematian orang tuanya. Jadi anak-anak belum balik yang mendahului kematian orang tuanya. Anaknya yang belum balik lebih dulu matinya. Ini bisa membawa orang tuanya yang sabar, yang ikhlas itu, amalnya yang terlalu ringan, tidak ada bobot amal baiknya, bisa menjadi berbobot. Fasaqqadu mizanahu, maka anak-anaknya yang meninggal dunia lebih awal, yang belum balik, menyebabkan timbangan amalnya itu berbobot. Kemudian Rasulullah SAW diperlihatkan seorang laki-laki dari umatnya sudah ada di tepi jahanam. Faja'ahu wajaluhu minallah, maka datang kepadanya sifat takutnya kepada Allah, akhirnya diselamatkan. Kemudian Rasulullah SAW melihat satu laki-laki dari umatnya jatuh ke dalam neraka. Hawa finnar, hawa ay saqata finnar. Faja'adhu dumu'uhu, maka datanglah kepadanya air mata allati baka, yang dia menangis.
min khasyatillah, saking takutnya kepada Allah di dunia ketika masih di dunia. Karena banyaknya dosa, banyaknya maksiat, tapi dia menangis, senangis-nangisnya takut kepada Allah. Fastakhrajathu minan nar, maka membawa dia dengan izin Allah keluar dari api neraka. Kemudian Rasulullah SAW diperlihatkan seorang laki-laki berdiri di atas sirat, suatu jembatan yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Dia gemetar tubuhnya, tapi untungnya dia tertolong oleh prasangka baiknya kepada Allah. Faja'ahu husnu dhannihi billah, maka datang kepadanya kebaikan prasangka kepada Allah, maka dia hilanglah gemetarnya dan bisa meneruskan perjalanan melewati sirat yang sangat menakutkan, bisa dilewati dengan selamat. Kemudian Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah seorang laki-laki dari umatnya yang berjalan ngesot, merangkak dan bergantungan, kadang-kadang bergantungan. Datanglah kebiasaan dia membaca sholawat untuk Rasulullah SAW. Faja'adhu sholatuhu aliyya, maka datanglah kepadanya sholawatnya dia kepada aku, maka menolongnya. Dan Rasulullah SAW diperlihatkan seorang laki-laki dari umatnya yang sudah datang di pintu surga, ditolak, dikunci pintu surga. Fahulliqatil abwabu duna, maka dikunci pintu surga di hadapan dia, tapi ditolong oleh syahadat. Faja'adhu syahadatu an la ilaha illallah, maka datanglah kepadanya dia orang yang bersaksi kepada Allah dengan ikhlas. Bersaksi tiada Tuhan kepada selain Allah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka dia ditolong oleh syahadatnya. Cukup sekian, ini gambaran satu hadis membutuhkan sifat ilmunya Allah ketika taat. Yang hadis kedua membutuhkan sifat lapang maghfirahnya Allah ketika maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.